Halo semuanya, perkenalkan nama saya Udaisma Pramisti. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai replikasi dua arah atau yang biasa disebut dengan master to master. Nah, sebelum ke replikasinya, kita harus mengetahui dulu pengertian dari replikasi. Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat terdistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Nah, seperti video sebelumnya, replikasi database itu ada dua, yaitu replikasi satu arah dan replikasi dua arah. Replikasi satu arah ini disebut dengan replikasi master to slave. Ini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa replikasi ini kita hanya dapat melakukan input data, insert data, itu hanya dan menyalin data hanya di masternya saja, sedangkan kita tidak bisa melakukan input data di slave karena data tersebut tidak akan masuk ke master karena ini sifatnya satu arah, berbeda dengan replikasi dua arah. Nah, replikasi dua arah atau master to master ini kita bisa saling input data dan juga saling salin data baik dari master maupun dari slave-nya. Nah, ini karena replikasinya bersifat dua arah dan saling sinkron. Nah, setelah mengetahui masing-masing replikasi, pada video kali ini kita akan fokus ke replikasi dua arah atau replikasi master to master. Nah, replikasi dua arah ini untuk melakukan uji coba replikasi dua arah, kita membutuhkan dua laptop. Satu untuk masternya, satu untuk slave-nya. Di sini kita anggap saja ini slave. Sebenarnya ini karena replikasi dua arah itu adalah master to master, bukan master to slave. Namun karena untuk mempermudah penyebutannya, kita anggap saja laptop yang ada di VirtualBox itu adalah slave. Nah, jadi kita gunakan VirtualBox untuk slave-nya. Untuk laptop aslinya itu kita gunakan sebagai master. Dan untuk di master saya gunakan Windows 10 dan di slave saya gunakan Windows 7. Di sini kita juga perlu untuk mengetahui IP address dari masing-masing laptop, baik yang master maupun yang slave. Bagaimana cara mengetahuinya? Nah, caranya kita harus ke command prompt dulu, cmd. Di sini di master ini kita ketikkan ipconfig. Nah, ini sudah terlihat ipconfig-nya. Sudah saya catat di sini 192.168.56.1. Nah, kita juga harus tahu ipconfig yang ada di slave. VirtualBox-nya ini refresh dulu. Di sini kita ke cmd. Kita ketikkan juga ipconfig. Nah, di sini IP-nya adalah 192.168.56.101. Di sini 101. Nah, benar. Ini sudah saya catat di sini. Kemudian sini bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan replikasi dua arah? Nah, yang pertama di sini kita harus konfigurasi my ini yang ada di master. Bagaimana caranya? Yang pertama itu kita di master masuk ke C. Kemudian kita pilih SAM, kemudian MySQL, bin, dan kita cari my ini. Ini sebenarnya adalah my ini, namun di sini tidak terlihat. Nah, di sini kita lihat ada MySQLD. Nah, di bawah ini kita harus ketikkan 4 buah baris ini. Sebelumnya, jika kita belum pernah melakukan konfigurasi, ini adalah kosong. Karena kita membutuhkan untuk konfigurasi ini, kita pakai itu 4 baris ini. Artinya itu apa? Ini baris pertama ini, logbin MySQL bin ini, tujuannya itu artinya kita sedang mengaktifkan logbin. Nah, logbin ini adalah salinan atau rekaman dari sintaks yang
kita buat di database. Kemudian yang kedua, server ID. Nah, server ID di sini kita gunakan satu. Di master kita gunakan satu, dan di slave nanti kita gunakan dua. Intinya, server ID-nya harus berbeda di antara master dan slave. Kemudian yang ketiga, baris yang ketiga ini tujuannya yaitu untuk merefresh database. Dan yang keempat itu sync, yaitu untuk sinkronisasi dua buah database. Setelah kita atur ini, kemudian kita save, close. Nah, setelah kita konfigurasi My ini, kemudian kita buat user atau create user. Bagaimana caranya? Kita masuk ke CMD. Nah, di sini kita harus masuk ke MySQL. Nah, jika kita ingin masuk ke MySQL, kita harus mengaktifkan SAM-nya terlebih dahulu. Nah, kita buka, kemudian ini kita start. Setelah kita sudah start, kemudian kita masuk ke folder SAM. Caranya yaitu cd SAM MySQL bin MySQL root. Nah, ini kita sudah masuk ke folder MySQL. Selanjutnya di sini kita harus membuat usernya. Seperti step ini kita buat usernya. Bagaimana caranya buat user? Yaitu kita ketikkan seperti ini. Grant replication slave on bintang bintang to master. Kemudian identify by master. Nah, sini sudah berhasil. Ini artinya apa sih? Nah, ini grant. Grant itu artinya kita sedang mengatur privilege-nya. Nah, privilege itu apa? Yaitu untuk mengatur hak-hak yang bisa dimiliki oleh slave. Untuk replication slave ini artinya kita membuat replikasinya. Kemudian on bintang titik bintang ini artinya yaitu kita menandakan hak akses kemana saja. Artinya slave itu bisa mengakses semua database. Kemudian to master identified by master. Nah, master ini adalah nama usernya. Kemudian master yang di sini adalah passwordnya. Tanda persen ini artinya lokasi akses dari database. Nah, setelah kita berhasil create user atau membuat user, selanjutnya kita ketikkan class privilege. Mana class privilege. Enter. Di sini apa sih tujuannya? Ini tujuannya yaitu untuk menyuruh server untuk membaca ulang tabel untuk hak aksesnya. Kemudian setelah ini kita show master status. Nah, di sini sudah muncul filenya berapa, posisinya juga berapa. Selanjutnya kita ikuti langkahnya setelah konfigurasi master, di mana show master status, kemudian kita ke konfigurasi my ini yang ada di slave. Kita buka di VirtualBox, kita close. Nah, kita konfigurasi my ini. Caranya sama seperti yang di master. Kita ke SAM MySQL bin, kita cari my ini. Sini tulisannya cuma my aja. Kita buka. Nah,
Di sini, sama seperti tadi, di bawah MySQLD, kita ketikkan 4 baris yang sama dengan di master. Namun perbedaannya, di server ID-nya kita set 2. Artinya berbeda dengan yang di master. Karena server ID itu tidak boleh sama. Setelah kita set seperti ini, kemudian kita save. Selanjutnya kita konfigurasi slave. Ini kita set master host di slave-nya. Caranya gimana? Kita ke CMD. Kita harus masuk ke MySQL. Jadi sebelum itu kita harus mengaktifkan CMD terlebih dahulu. Sini kita aktifkan start. Nah, setelah itu kita masuk ke folder MySQL. Caranya sama. cd sem MySQL bin MySQL root. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder MySQL. Selanjutnya di sini kita melakukan set master host. Bagaimana caranya? Yaitu pertama-tama kita set master host itu sebelumnya kita harus stop slave-nya terlebih dahulu. Itu tujuannya misalnya kita pernah membuat konfigurasi, maka kita harus stop terlebih dahulu. Jika kita membuat lagi, kita stop slave query oke, artinya kita sudah stop slave-nya. Kemudian kita lakukan set master host. Caranya kita perbesar saja, change master to master host. Sini kita masukkan IP address dari master. IP address-nya adalah ini 192.168.561 192.168.56.1. Ini udah benar ya, 56.1 betul. Kemudian kita enter, kita masukkan juga master user. Master usernya di sini tadi kita set master. Kemudian master password. Di sini kita tadi set master. Kemudian master log file. Master log filenya dapat dari mana? Kita gunakan yang di master yang ini. Jadi master log filenya MySQL bin ini 000005 ada 5 tadi. Kecilkan dulu. Di sini adalah 5, benar. Kemudian kita set juga master log post-nya, dimana ini adalah menentukan positionnya. Di sini posisinya yaitu ada di 653. Nah, ini udah berhasil. Kita sudah berhasil untuk konfigurasi slave-nya, set master host-nya. Nah, selanjutnya kita apa yang kita lakukan? Kemudian di sini
Setelah berhasil, kita start slave-nya. Untuk mengetahui, untuk bisa buat usernya, kita harus start slave-nya dulu. Kita pastikan di sini bahwa sudah terkonfigurasi. Ini kita, sebelum kita start slave, kita harus pastikan dulu bahwa server ID yang ada di slave itu berbeda dengan server ID yang ada di master. Bagaimana caranya? Kita show variables like server ID. Di sini server ID 1. Nah, di sini ada suatu miss gitu, padahal sebelumnya sudah kita setting itu 2. Nah, jika misalnya ini 1, maka akan terjadi error karena server ID-nya sama. Nah, server ID itu harus berbeda, jadi kita ganti di sini langsung. Kita set global server ID, itu kita set 2 agar berbeda. Sudah berhasil. Sekarang kita show lagi apakah sudah diganti. Show variables like server ID. Nah, ini sudah 2 dan berarti kita sudah menggantinya, dan sekarang kita start slave-nya. Slave, dan ini sudah berhasil. Kemudian kita show seperti di langkah ini, kita show slave statusnya. Show slave status. Jangan lupa ini. Kita lihat. Nah, di sini adalah waiting for master to send event. Artinya kita sudah berhasil mengkonfigurasikan antara master dengan slave ini. Jadi, selanjutnya, setelah kita berhasil konfigurasi, kemudian kita buat user atau create user di laptop slave. Nah, selanjutnya kita buat user di slave. Nah, di sini kita create user atau buat user. Caranya sama seperti yang di master tadi, yaitu ketikkan, kita perbesar dulu, Glenn replication, dan replication slave bintang titik bintang itu. Nah, bedanya kita di sini adalah slave, bukan master. Slave, kemudian seperti yang tadi, seperti ini. Kemudian setelah itu kita ketikkan identified by, sini kita gunakan slave. Kemudian, nah seperti itu, grant replication slave on to slave identified by. Bentar, ini udah berhasil. Ini artinya apa? Nah, di sini kita akan membuat user, create user. Sama seperti yang di master, kita buat grant-nya itu grant-nya dulu. Nah, grant-nya itu untuk kita sedang mengatur privilege-nya, sama seperti di master tadi. Kemudian replication slave untuk replikasinya, dan di sini on bintang titik bintang ini adalah untuk menandakan hak akses ke mana saja. Slave bisa mengakses semua database. Kemudian ini
slave identified by slave. Nah, slave ini merujuk pada nama usernya, kemudian slave yang di sini, di belakang, sini, merujuk pada passwordnya. Persen ini menunjukkan lokasi akses database. Nah, setelah kita membuat grand replication slave ini, untuk membuat user, selanjutnya kita lihat dulu class prefix. Nah, kita ketikkan seperti itu. Class privilege. Very okay. Seperti penjelasan sebelumnya, class privilege ini bertujuan untuk menyuruh server membaca ulang tabel untuk akses. Kemudian setelah class privilege ini, langkah selanjutnya yaitu class tables with read log. Kita ketikkan itu, class tabel class tables with read log. Nah, seperti ini. Ini kita enter dan sudah berhasil. Selanjutnya setelah itu kita ikuti langkah selanjutnya adalah konfigurasi slave, dimana kita show master statusnya. Show master status. Nah, kita dapat lihat di sini sudah ada filenya dan juga posisinya di mana. Nah, setelah kita show master status, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu kita ketik unlock tables. Seperti di sini, unlock tables. Unlock tables. Nah, sudah berhasil. Setelah itu kita lanjut ikuti step-nya, yaitu kita ke master. Kita ke masternya. Dimulai dari sini, kita stop slave dulu di master. Di sini kita stop slave. Dan berhasil, kita stop slave-nya. Selanjutnya yaitu kita lakukan konfigurasi master. Set master host-nya. Caranya yaitu seperti tadi, kita change master host, change master to master host. Nah, sini kita ketikkan IP configuration yang ada di slave. Ini kita ketikkan 192.168.56.101. Change master to master host. Kemudian yang kedua, master user. Master usernya seperti yang kita ketik tadi adalah di slave-nya adalah slave. Kemudian master password. Master passwordnya juga tadi kita set itu adalah slave. Kemudian master log file. Master log filenya itu kita lihat di sini yang di slave adalah MySQL bin 000005. MySQL bin 000005. Seperti itu. Terus sana ya. 000005. Kemudian ini kita master log post. Ini posisinya di mana? Di sini adalah posisinya ada di 667. Nah, sudah berhasil, kita
konfigurasi master atau set master hostnya. Selanjutnya di sini sebelum kita start sleeve-nya, kita cek dulu apakah server ID-nya sudah satu, di mana berbeda dengan sleeve-nya yang tadi. Kita ketik show variables like server ID. Nah, di sini sudah satu, berarti sudah berbeda dengan yang tadi. Di sana kan tadi 2 di VirtualBox-nya. Nah, sekarang setelah show variables like, kita start sleeve-nya. Start sleeve. Nah, setelah start slave, kita show slave statusnya. Show slave status. Jangan lupa ini G. Kita lihat apakah berhasil. Nah, di sini tulisannya adalah waiting for master to send event. Di sini artinya kita sudah berhasil konfigurasi untuk replikasi 2 arah. Nah, sekarang kita lakukan pengujian. Bagaimana pengujiannya? Jadi di sini kita akan membuat database di sini dulu. Kita create database dulu. Create database. Misalnya di sini saya membuat database distro. Nah, setelah itu kita buat database. Nah, di sini saya sudah membuat database distro. Kemudian kita lihat di yang sini, yang di VirtualBox, apakah sudah terlihat database-nya. Kita show database di sini. Distro. Nah, di sini sudah ada database distronya. Kemudian misalnya di sini kita langsung saja di sini misalnya kita setelah kita create, kemudian kita buat tabelnya. Create tabel. Misalnya kita buat tabel pakaian. Di sini kita buat ada ID pakaian. Nah, tipe datanya adalah INT, misalnya 12. Kita set primary key. Kemudian nama pakaian. Misalnya kita set di sini varchar, tipe datanya. Kemudian di sini jenis pakaian. Nah, ini ada error. Nah, kenapa error? Karena kita sudah membuat database, tapi kita belum use database-nya. Maka kita use dulu. Terus kita gunakan database yang telah kita buat, yaitu database distro. Use db distro. Nah, setelah ini baru kita ketikkan yang tadi. Kita create tabel pakaian. Kemudian ada ID pakaian, nama pakaian, jenis pakaian. Nah, ini sudah berhasil, artinya kita sudah berhasil untuk membuat tabel. Kemudian lanjut saja kita isi tabelnya di sini. Insert into tabel pakaian. Terus misalnya di ID yang satu itu nama pakaiannya adalah misalnya t-shirt. Misalnya seperti ini.
jenis barangnya adalah baju gitu misalnya. Terus data yang kedua kita isi. Misalnya di sini adalah nama pakaiannya adalah long pants dan kategorinya adalah celana atau jenis pakaiannya ada celana. Nah, kita sudah menginsert itu tabelnya, kemudian kita cek di sleeve-nya. Nah, di sini kita sudah di sleeve, kita perbesar saja. Nah, tadi kita sudah membuat tabel, memasukkan data ke tabelnya. Sekarang kita lihat di tabel yang ada di sleeve-nya. Apakah sudah ada? Kita use dulu database-nya. Terus db distro. Nah, sudah kita use, kemudian kita lihat untuk tabelnya, select from tabel pakaian. Nah, di sini sudah ada yang kita masukkan tadi, yaitu t-shirt dan long pants. Nah, sekarang kita ingin menambahkan data dari long sleeve ini. Apakah mau di masternya? Karena ini adalah duplikasi dua arah, kita coba dulu. Insert into tabel pakaian, values. Nah, valuesnya misalnya kita yang ketiga, ini namanya adalah short pants. Misalnya ini jenis pakaiannya adalah celana. Kemudian kita coba tambahkan satu data saja dulu. Berhasil. Sekarang kita select from. Kita lihat di sini dulu from tabel pakaian. Di sini udah ada 3 data. Sekarang kita lihat di masternya. Berapakah data dari sini? Select from table pakaian. Nah, di sini juga sudah ada 3 data. Berarti kita sudah berhasil untuk menginputkan data. Sekarang kita coba dari sini, kita misalnya ingin mengubah data. Misalnya kita ingin update data. Update. Update data yang di sini, yaitu caranya kita update di tabel pakaian, kemudian kita set misalnya nama pakaiannya kita ganti menjadi, misalnya nama pakaian itu adalah apa ya, misalnya long dress ya, long dress misalnya ini. Kemudian kita ganti update di where, dimana ID pakaiannya itu adalah, misalnya kita ganti yang di 1. Nanti di sini akan diganti, bukan t-shirt lagi. Seperti itu, coba.
Oke, sekarang kita lihat di master apakah sudah terganti di sini. Select from TB apa ya? Nah, sini udah long trace. Berarti replikasi dua arah ini sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena kita bisa melakukan update, melakukan untuk menginputkan data, salinan data, bisa dari master maupun slave. Atau bisa dengan replikasi dua arah, master to master. Nah, setelah itu, sekian yang dapat saya sampaikan pada video replikasi dua arah kali ini. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa.